saya pikir kenapa nggak kita balik kampung terus dengan konsep hidup sederhana, we eat what we grow gitu. Tanaman kentang saya usia 50 hari. Oke. Itu tiba-tiba setelah saya semprot kayaknya fine-fine aja dan tetangga pada gini, "Wow, Mbak Ayu, baru siklus pertama tanamannya udah gemuk-gemuk, bagus-bagus gitu kan." Saya udah alhamdulillah, saya udah begitu kan. Iya dong. Ternyata di umur 50 hari itu seperti punya anak yang tiba-tiba sakit keras. Nah, kalau persamaannya itu yang menurut kita mempermudah kita untuk melangkah mengambil keputusan yang anomali atau yang nggak populer kadang gitu di anggapan banyak orang. Itu kita berdua tuh adventurous. Nah, suka ini sih challenge sih gak ya? Tantangan Iya, kita suka tantangan. Jadi kita suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi apa? Nothing is impossible. Push to the limit. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani. Kenapa senang banget ya hari ini? Seneng dong ya kan, bisa merasakan langsung ya kan, merasakan langsung kebahagiaan dari sosok Bu Ayu sama Pak Teddy. Langsung kita sapa aja ya. Halo Ibu Ayu dan Pak Teddy. Halo Mbak. Iya, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, kita semangat. Semangat, sehat selalu ya. Sehat-sehat ya. Selalu, Masya Allah. Bisa diceritain gak sih perjalanan kehidupannya seperti apa? Mulai dari mana? Sejak bayi? boleh. Lama ini. Lahir di mana waktu itu? Bertemu di mana? Kisah cinta kan perlu juga kita tahu nih. Kalau saya aslinya dari Malang. Dari Malang, Pak Teddy nih. Kalau istri dari Salatiga saya. Salatiga. Kemudian kita sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi kita merantau ke Jakarta, kita ketemu di salah satu sekolah. Dulu itu ada istilah sekolah National Plus lah, cikal bakal yang kalau sekarang orang bilang tuh sekolah internasional. Oh iya? Tapi sekarang tidak boleh pakai istilah internasional walaupun standarnya internasional. Jadi ketemu di situ. Akhirnya kita ya PDKT begitu ya kan. Berapa lama ya PDKT ya? Sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. PDKT-nya 2 tahun. Wow. Teman dulu. Oh, teman dulu. Ih, Pak Teddy pinter banget ya. Jadi teman dulu, dipepet-pepet 2 tahun waktu yang tepat gitu ya. Iya, nggak tahu siapa yang pepet duluannya. Yang jelas itu klarifikasi Bu, gimana? yang jelas yang saya ingat mepetnya itu pakai keripik tempe ala Malang itu yang super duper gurih. Oh iya? Serius? Iya. Kalau cara saya kan gitu. Jadi semua saya kasih nih tempe ya, satu bungkus dia saya kasih 3. Wah. Itu triknya biar spesial ya. Biar spesial ya. Wah. Nah, kemudian ketemu di sana di satu sekolah. Terus akhirnya kita menikah ya di tahun 2006. Tapi setahun sebelum menikah. Iya. Dia sempat kembali ke Salatiga. Oh, kembali. Untuk menjadi dosen di salah satu universitas di Salatiga. Kemudian kita menyepakati untuk kayaknya kita harus serius harus jadi satu, nggak mungkin LDR terus kan. Nah, terus dia yang akhirnya merapat ke Jakarta. Dan tapi tidak jadi guru lagi. Jadi dia waktu itu sudah jadi penerjemah ya. Penerjemah di salah satu NGO under supervision US Embassy. Dan saya waktu itu masih guru. Nah, akhirnya menikah di tahun 2006. Kemudian kita di Jakarta lah, agak nomaden lah waktu itu. Kemudian saya terakhir, dia masih penerjemah terus berapa tahun? Ya, sekitar lebih dari 17 tahun ya. 17 tahun malahan beliau. Nah, kalau saya memang loyal di dunia pendidikan, dia agak murtad sedikit. Oh, bener. Gak apa-apa ya Bu, biar beda. Jadi ketemunya masa kan ngomongin murid, kalau ini kan ngomongin tentang kunjungan-kunjungan, bisa jadi terjemah-terjemah sama orang-orang penting kan ya Bu. Aku bela Bu Ayu, tenang. Yang penting sambal petai dibuatin lagi.
Iya. Nah, jadi beliau di penerjemahan terus gitu, terus saya di dunia pendidikan terakhir jadi kepala sekolah akhirnya dari guru kemudian jadi kepala sekolah di salah satu sekolah internasional di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Kebetulan kita juga domisili di sana waktu itu. Dan pada saat umur 40-an lah, kita berdua kan hampir sama usianya ya. 40-an itu kita udah mulai mikir nih gitu. Kayaknya kita nggak akan selamanya di sini deh gitu. Kita harus balik kampung tapi masih nyicil idenya gitu kan. Sebenarnya lucu sih sebenarnya. Idenya itu cuman saya tuh pingin bangun tidur, buka jendela itu langsung lihat gunung. Nah, lihat gunung gini gitu. Masya Allah ya. Nah, itu dijabah loh. Aku merinding Diska. Terus gimana? Terus akhirnya dia setuju gitu. Oh ya ayo, ya udah ayo kita kesana. Tapi kan nyicil tuh idenya kan berkembang gimana ya. Ya udah mulai menyusun rencana segala macam lah. Maksudnya nanti ngapain di sana, bagaimana dengan finance planningnya segala macam gitu. Nah. Akhirnya ya disinilah kita. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Kalau Mas Dedi ingat itu waktu awal perkawinan kita, dia sempet tuh bilang sebenarnya aku tuh punya satu mimpi yang belum tercapai gitu. Opo Mas, pengen jadi petani. Tapi waktu itu kan kita masih nol ya. Kita masih ngontrak, rumah belum punya, apalagi lahan ya kan. Terus dalam hatiku, ngimpi. Iki piye gitu di petani nggak ada lahan gitu kan. Iya. Nah terus udah itu kita itu sambil lalu lah gitu. Betul. Nah ketika Mas Dedi bilang bahwa dia tuh pengen ya suatu saat gitu ya, bangun bisa lihat gunung, terus saya pikir kenapa nggak kita balik kampung terus dengan konsep hidup sederhana, we eat what we grow gitu. Gitu. Itu aja dulu, nanti kan sembari jalan pasti kita bisa mengembangkan itu. Romantisnya. Terus tapi itu nggak berjalan mulus. Nggak semudah itu. Iya, nggak semudah itu sebenarnya. Sebenarnya itu yang saya impikan. Iya, karena kita kan sebenarnya sudah mapan di kota di Jakarta. Kita udah mapan, networking kita udah di sana semua. Kemudian pekerjaan juga, aset kita juga udah di sana gitu kan. Nah, itu membutuhkan 3 tahun untuk kita akhirnya mapan ya di sini. Itu kita butuh sekitar 3 tahun ya. Rumah yang ada di sana kita jual untuk membangun rumah di sini. Masya Allah. Kemudian kita ada sedikit sisa lahan, produksi. Ya. Nah kemudian pekerjaan juga kita harus resign. Kemudian kita juga mikir realistis dong. Ternyata we eat what we grow itu nggak cukup. Nah kita harus mengembangkan apa gitu. Kita harus mulai bertani karena semua tetangga di sini kan rata-rata juga petani. Iya, semua petani dan ini memang wilayah pertanian. Tapi ternyata pertanian itu kita kan nol, nggak punya pengetahuan sama sekali. Waktu itu kita bingung. Terus ada inspirasi kecil dari keponakan saya. Dia bilang gini, udah Bude, nanam kentang aja. Biar kalau aku pagi sebelum sekolah kan dia online learning, aku bisa breakfast pakai French fries, dia gitu. Terus aku bilang, oh ya oke juga lah, kenapa enggak kita mulai dari kentang gitu. Cuman ketika saya nanya-nanya petani di sini, kok mereka tidak bisa mengajarkan ilmu taninya? Iya. Pertanyaan saya itu tidak bisa dijawab secara menyeluruh gitu loh, kayak kurang puas gitu dengan jawabannya. Terus saya browsing sendiri pakai YouTube gitu. Terus saya nemu ini ada YouTube dari Kementan yang mengcover anak muda yang memanggil dirinya di YouTube itu Agus Kentrang. Ya kan?
ini kok di Ngablak gitu. Sangat dekat sekali dengan lokasi rumah kita. 15 menit Iya, 15 menit aja. Kenapa enggak saya mulai dari dia, saya tanya. Mungkin dia bisa memberi pencerahan gitu kan. Sama pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kan gitu kan. Betul. Nah, di situ ada WA numbernya dia. Nah, saya telepon. Ternyata welcome sekali. Pon, Bu, main aja ke rumah saya. Wah, oke lah. Ini anak muda yang semangat nih aku gitu. Nah, terus dari situlah kita diajarin sama Mas Agus bagaimana bertani kentang gitu. Dan full support ya dari dia ya, dari hulu ke hilir lah, dari mulai bibit sampai obatnya, kemudian konsultasi untuk perawatannya segala macam sampai ke panen dan penjualan dia fasilitasi full. Iya, gitu. dan ternyata yang buat kita mantap. Ternyata tuh petani itu nggak cuman hanya produksi, tapi kita kayak pebisnis gitu. Kita kayak pemilik bisnis. Kita harus tahu aspek bisnisnya, aspek produksinya, aspek pemasarannya. Gitu. Kita diajarin teknologi pertanian, semuanya lah pokoknya aspek itu. Tren pemasaran juga. Jadi kita jadi musimnya. Jadi kita jadi tahu, oh berarti kalau untuk supaya dapat harga tinggi kita harus tanamnya di bulan ini. Apa gitu ya. Seperti itu. Wow. Iya. Tapi ya kan ini yang sampai hari ini, maksudnya sampai saat ini Feby penasaran nih sahabat tani, mungkin sahabat tani penasaran juga. Ini kan hijrahnya kan bagaimana nih prosesnya gitu kan. Tadi kan hanya si benang merahnya diceritakan gitu. Ini prosesnya benar-benar kadang kita aja nih sebagai generasi muda mau usaha atau mau melangkah aja maju mundur ya. Apalagi yang di sana sudah mantep gitu ya, mapan, networking, udah semua terbentuk di sana ya kan. Betul. Itu kan sulit sekali untuk sepertinya meninggalkan begitu saja gitu kan. Meninggalkan zona nyaman kalau kita mengatakan. Terus itu bagaimana? Turning point-nya kayaknya. Iya, turning point-nya ya. Dari Bu Ayu dan Pak Teddy sendiri pada saat itu. Iya sih, memang ya. Kalau orang kebanyakan melihatnya itu temptation ya. Kalau kehidupan di mana urban ya itu ya, urban life itu sangat tempting sekali karena semua ada, tinggal beli kiri kanan semuanya tersedia begitu ya. Akhirnya yang kita lakukan itu mempertebal atau memperdalam mindset lah. Nah, mindset itu nanti mempengaruhi tekad kita. Jadi memang mindsetnya itu kita harus cari our true happiness. Bukan hanya kalau happiness orang kebanyakan. This is the true happiness. Jadi kebahagiaan sejati itu apa sih sebenarnya? Jadi kita sering ngobrol ya berdua gitu di teras rumah di mana tuh kayak ya ngelantur berdua aja ngelamun apa ya gini. Kita sebenarnya apa sih yang kita inginkan ya gitu ya. Akhirnya kan our true happiness itu adalah kualitas hidup sebenarnya. Jadi kita pengen hidup kita berkualitas lahiriah dan batiniah gitu. Nah, itu jadi ya akhirnya kan ada langkah konkret tuh. Langkah konkretnya ya kita harus cari lingkungan yang mendukung keinginan kita untuk mencari kualitas hidup itu. Jadi kita lebih mempertebal mindset sih. Makanya saya bilang ke teman-teman banyak yang ingin seperti kita. Jelas, makanya. Iya kan? Tapi akhirnya kan kita wanti-wanti karena ini is all about mindset gitu. Kalau mindsetnya tidak ke sini itu nanti hanya sekedar pindah dan ngabisin duit gitu. Karena semua tidak dilakukan sendiri secara otentik gitu. Nggak pengalaman sendiri, semua dialami. Mindsetnya nggak ke sini, hanya sekedar merasakan itu tadi ya, happiness-nya saja, tapi proses untuk menuju ke sana tidak terpikirkan begitu. Tidak dipersiapkan juga dengan matang dari mentalnya, dari segi finansialnya. Betul. Dan terutama mental sih. Nah itu mindset dan mental. Makanya jadi kita harus mempersiapkan. Dan ya alhamdulillah kompromi kita pas gitu, ya kan. Dan saya komprominya cuma berdua sih. Jadi harus menyamakan satu frekuensi untuk mindset itu yang buat kita ada turning point. Ya udah, this is the time harus kita gitu ya? pursue ya, kita perjuangkan untuk cita-cita itu begitu. Wow, tadi Bapak bilang kan cuma berdua aja nih kan diskusinya. Jangan salah Pak, saya juga kan udah punya suami. Jadi kalau kadang-kadang kan itu kan menyatukan segala perbedaan visi dan misi itu gimana nih Bu Ai, kita sebagai perempuan? Iya sih. Dia yang sering ini
kadang kan playing as a devil's advocate dia. Jadi dia saling questioning, di challenge tuh konsep saya, di challenge sama dia. Ya, intinya. Kalau Mas Teddy itu kan tipenya apa? Break the door itu. Iya, dia pokoknya orangnya improvisasi abis. Nggak ada planning. Ini yang aku mau, ini yang aku lakukan, and just kick the door and see what's happen behind it gitu. oh my god. Itu dia sekali. Gitu. Nah, kalau saya nggak bisa, saya ogah rugi. dia sering challenge mindset saya gitu. Karena kan awalnya itu kita Mas Teddy kan dari Malang, saya Salatiga. Okay. Nah, optionnya antara kita pindah ke dekat-dekat Malang atau ke Salatiga. Betul. Gitu. Nah, dia nggak peduli dia. Yang penting saya mau balik ke kampung dusun gitu. Nah, terus kita survei di Malang, di daerah Malang sekitar itu memang lahannya udah mahal. Jadi karena kita pariwisatanya juga di sana juga 3 kali lipat dari di sini. Juga asik. Nah itu kita nggak punya budget, so it's a big no untuk saya gitu kan, nggak bisa Mas. Nah akhirnya kita pilih di sini, kita cari-cari. Tapi kan juga nggak cuman fisik ya, nggak cuman kita cari lahan, tapi kan kita juga cari lingkungan, tetangga gitu. Betul. Nah itu yang saya tanyakan ke Mas Teddy. Kamu siap nggak gitu? Karena kita akan menghadapi budaya yang lain. berbeda. Iya. Ya di kota kita Iya. sebelah belum tentu kita kenal gitu kan. Yang penting iuran lancar, maksud segala macam lancar kan. Iya. Mau ketemu itu itu anaknya itu tetangga baru tahu gitu. Aja on bisnis lah. On bisnis, iya benar. Di sana kita mau butuh apa? Tinggal pesen online. Oke. Ya kan ada 15 menit datang. Teng, nyampe. Kita bosen nge-mall, AC, semua kendaraan gampang ya kan. Kalau di dusun kan enggak. Kita harus guyup dengan orang. Ini budaya mereka berbeda. Meskipun kita sama orang Indonesia ya. Betul. Tapi pasti berbeda dan kayak orang melakukan sesuatu itu pasti juga berbeda. Nah, kita siap nggak dengan perubahan itu gitu. Terus dengan lifestyle juga. Kita biasanya ini kan makan ya cari di Instagram atau di apa, lagi ngetren ini berangkat gitu ya. Shiboba. Ngetren ya kan? Topoki. Nah, gini. Korean barbecue. Gitu kan? Di sini sambal orek ya. Tempe goreng. Tempe bosok. Gitu. Makanya kan siap enggak gitu. Nah ternyata kalau dari segi itu Mas Teddy lebih siap dari sini. Iya. Karena dia kan full improvisasi. Nah kalau saya nekat aja kalau saya. Kalau saya tuh saya pikirin dulu gitu ya. Coba dulu bisa nggak? Bisa. Coba dulu. Nggak bisa, engkose gitu kan? Gitu. Nah itu proses yang kita lalui juga sampai sekarang gitu. Dan juga kalkulasi usia ya, kita mumpung masih di bawah 50, waktu itu kan 40. Kirain masih 30 Pak, gitu ya? Bu. Alhamdulillah. Iya. Pak Teddy dan Bu Ayu kalau pas sekarang sudah terjun langsung gitu, prosesnya seperti apa sih? Rasanya seperti apa sih gitu? Yang dirasain? Yang ngerasain siklus pertama tanam kentang itu saya. Oh justru Bu Ayu? Iya, karena waktu itu Mas Teddy ada project di Tangerang, bantuin temennya yang workshop lah waktu itu. Workshop di sekolah. School development lah, pengembangan sekolah gitu. Dia masih belum bisa move on dia. Mentor terbang gitu. Curang deh kan yang duluan datang nih ceritanya Bapak nih, Pak Teddy. Saya kan Ibu dia infrastruktur dulu. Cerita semua, udah bisa ditinggalin kan rumahnya, baru beli apa. Setelah itu ditinggal. Terus. Nah, terus di siklus pertama itu saya memang
ya completely blind ya, nol kok pengetahuan saya. Nah itu saya dituntun sama Mas Agus. Jadi waktu itu saya juga nggak tahu, belum kenal banyak tetangga juga. Jadi Mas Agus bilang udah tenang Bu, nanti persiapan lahan dari saya. Kemudian nanti perawatan baru Ibu. Nanti pokoknya siklus pertama ini saya sukanya karena dia sangat sistematis mengajarkannya. Jadi mudah dipahami gitu berarti ya? Iya, untuk orang seperti saya yang nol knowledge-nya. Nah, dia bilang siklus pertama ini pokoknya Ibu fokus di perawatan tanam dulu aja. Untuk persiapan dan nanti panennya itu saya bantu gitu. Pokoknya mengenal dulu tanaman kentang dan obat-obatannya gitu. Nah, terus persiapan macul sampai pasang mulsa itu plastiknya itu ada timnya Mas Agus. Dan saya bantu juga karena saya pengen juga tahu kan seperti apa gitu ya. Betul. Karena kalau seperti tadi Mas Teddy bilang, kalau kita cuman euforia, cari happiness-nya but not true happiness, ya kan? Itu tuh saya tinggal cuman lihat aja dari jauh karena takut kotor. Tapi kita sebagai petani kan kita nggak boleh takut kotor. Iya dong. Iya, itu pupuk kandang ya harus kita pegang. Benar. Iya. Terus mainan tanah ibaratnya gitu ya. Terus cara pasang mulsa saya juga belajar dari situ. Tapi ada timnya Mas Agus full support. Setelah itu kemudian saya yang tanam bibitnya. Ya, itu diajarin juga tekniknya gimana. Nah, waktu itu ditungguin karena dia belum percaya saya bisa. Nah, terus dia bilang gini, pokoknya Bu, dengan lahan kita itu sangat kecil Mbak kalau dibanding 20 meter persegi ya. Iya, kalau dibandingkan petani-petani yang ribuan tulen itu mereka ribuan meter. Nah, itu kita tanam sekitar 300 meter itu Mas Agus bilang targetnya 1 ton ya Bu gitu. Karena Mas Agus itu mengajarkan kalau petani itu tidak bisa main harga. Komoditas tanam itu komoditas sayur ya, itu harganya ya cuman sekitar segitu. Tapi yang kita bisa mainkan atau kita kembangkan adalah mengoptimalkan lahan. Jadi dengan lahan kecil, kalau kita merawatnya bagus, bibitnya juga bersertifikat, ya, itu maka lahan kecil itu bisa menghasilkan produksi yang maksimal gitu. Nah, waktu itu saya ditarget 1 ton, 300 meter. Nah, awalnya itu musim hujan, jadi kita aman ya di suplai air. Saya hanya fokus pada obat. Tapi ternyata tanaman kentang itu seperti dua orang yang mencintai tapi tidak bisa bersatu. Itu Mbak, memang. Kameramen yang sebelah sini kayaknya langsung nyengir-nyengir karena mengalami hal yang sama seperti tanaman kentang. Bisa menjadi petani kentang nanti. Karena kentang itu harus ditanam di lahan yang tingginya 1000 meter atau lebih di atas permukaan ya, permukaan laut. Nah, kalau lahannya tinggi, otomatis curah hujan tinggi dan ada kabut. Nah, kentang itu musuhnya kabut. Iya, jadi dia cinta dengan tanah tinggi, dataran tinggi, tapi dia tidak bisa bersatu dengan kabut. Musuhnya. Iya. Nah, musim hujan sama dengan banyak kabut. Pada tanaman kentang saya usia 50 hari. Itu tiba-tiba setelah saya semprot kayaknya fine-fine aja, dan tetangga pada gini, "Wow, Mbak Ayu, baru siklus pertama tanamannya udah gemuk-gemuk, bagus-bagus gitu kan." Saya udah alhamdulillah, saya udah begitu kan. Iya dong. Ternyata di umur 50 hari itu seperti punya anak yang tiba-tiba sakit keras. Daunnya pada item-item, kena Phytophthora. Wah, stres lah saya itu. Karena setelah saya browsing
detik itu juga saya browsing. Phytophthora itu merembetnya cepet dan perbedeng. Itu tuh penyakit. Iya. Insek ya? No, dari jamur dia. Oh, jamur. Jamur yang disebabkan karena kelembapan tinggi. Terlalu tinggi. Iya, jadi karena kabut. Kalau kabut itu mengenai tanaman kentang, maka lembabnya itu stay di situ lama sehingga menyebabkan jamur Phytophthora itu tumbuh dengan ranumnya gitu. Aduh, sedih banget. Untungnya guru les saya, Mas Agus itu. Mas Agus kentang itu. Iya. Dia standby WA-nya. Bahkan mungkin waktu itu siklus pertama itu saya lebih sering WA dia daripada istrinya yang WA dia. Dibanding Pak Teddy. Betul. Itu saya bilang, Mas Agus gimana ini? Saya fotoin. Kapan kesini? Ini udah mau merembet belum? Ini parah nggak? Oh, semua udah rentetan pertanyaan itu ya. Panjang ya. Iya. Terus Mas Agus, udah Bu, tenang aja. Berapa tanaman? Oh, masih 1. Oh, nggak apa-apa. Masih apa? Dipotek. Ambang batas ekonomi. Iya, betul. Dipotek aja Bu, semua dipotek yang kena, yang hitam-hitam itu supaya nggak merembet. Menyebar kemana-mana gitu ya. Besok disemprot resepnya ini, dia gitu. Dia udah kayak Pak Dokter gitu Iya, kan. dokter kentang seperti harapan orang tuanya. Kentang ini tidak ada penyembuhan, tapi pencegahan. Gitu. Justru gitu. Kalau obat itu mencegah supaya tidak bertambah banyak itu saja. Ya. Iya, betul. Karena ternyata obat di pertanian itu bukan kuratif tapi lebih ke preventif. Jadi kan saya deg-degan juga ya. Nah, itu pokoknya 50 hari sampai 60 hari, 65 kan panennya itu sekitar 75 hari. Iya. Itu saya udah galau ya kan. Udah Kepikiran terus itu gimana Target 1 ton gimana ini gitu. Iya. Target 1 ton. Udah stres aja terus. Tapi Mas Agus tuh mengkonseling saya kayak anak murid dikonseling sama guru PP. Tapi mentalnya juga. Iya betul. Udah Bu, jangan khawatir. Fokus pada yang sehat, tanaman sehat. Iya. Nggak apa-apa, pasti panen. Udah Bu, semprot aja terus, jangan patah semangat gitu. Iya, gitu. Nah, akhirnya udah panen, nggak 1 ton. 8 kintal. 800 kilo. Iya. Tapi alhamdulillah karena memang proses kadang kita juga gini ya. Maksudnya Feby juga jadi belajar gitu dari Ibu Ayu bahwa kadang kita terlalu serius sama sesuatu hal yang misalkan ini 300, maksudnya kita target yang 1 ton. Terus tanaman yang sebenarnya kena kan nggak semua kan. Tapi kenapa kita selalu terfokus sama yang Negatif. Kenapa Iya. ya? Padahal sebenarnya yang positifnya masih banyak. Iya. Kenapa ya? Selalu gitu ya. Ya, Itu menurut saya- latihan berpikir holistik sih menurut saya. Harus Gitu. melihat picture-nya seperti Mas Agus kan masih di ambang batas ekonomi, perhatikannya fokus ke yang lebih banyak, itu kan membuat kita jadi lebih bisa rasionya lebih main daripada emosinya gitu. Iya karena begitu kan Bu ya, pasti kan kita mikirin yang ini gimana begitu betul-betul, apalagi kan first time kan berarti kan pertama kali Ini gitu. nilainya 8, nggak 10. Iya, nggak apa-apa. Nilai Next bisa rapot 10. saya. Rapotnya 8. Nggak apa-apa, rapotnya 8, nextnya bisa 10, bisa tambah banyak, tambah rezekinya, tambah jadi petani yang luar biasa. Amin. Pokoknya kita saling mendoakan. Nah, itulah. Jadi petani itu juga nggak cuman punya pengetahuan, nggak cuman punya modal, tapi juga harus punya mental petani. Nah, itu feedback dari umpan balik dari Mas Agus ke saya siklus pertama. Ibu jenengan Ibu itu belum punya mental petani. Mental petani itu nggak kapok. Iya. Iya. Tapi saya nggak terima kalau dibilang saya nggak terjun ke lahan loh ya. Siklus keduanya saya terjun. Oh iya. Pantesan begitu datang Bapak di bawah. Iya, jadi saya fasilitasi kalau pasang kincir air semuanya. Terus siklus kedua saya lebih banyak terlibat dan akhirnya saya juga mengembangkan rumah bibit. Oh Masya Allah, rumah bibit. Ya, Yang di belakang ya. Kita punya rumah bibit. Jadi nanti kita bisa membudidayakan bibit sendiri yang bisa kita tanam sendiri, sisanya bisa kita jual juga begitu. Jadi sekarang fokusnya
beliau ini Ibu Ayu yang fokus ke lahan, saya sekarang fokus di rumah bibi. Wah, kolaborasi yang sangat luar biasa kan sahabat Tani, pengen banget ya. Nanti kita belajar lagi di segmen kita terakhir mengenai lebih dekat lagi sama Bu Ayu dan Pak Teddy. Masih ada bersama Feby, sosok inspiratif kita yaitu Ibu Ayu dan Pak Teddy. Halo. Tadi belum dijawab nih ya, resep keharmonisan rumah tangga yang luar biasa yang memberikan rumah ini vibe positif gitu. Jadi pengen punya vibe. Iya, jadi nyaman banget nih sahabatnya kalau kesini bawaannya pengennya di sini terus betah banget. Apalagi dimasakin sama Ibu Ayu. Gimana Bu? Gimana Pak? Gimana ya? Kita tuh berasal dari teman itu ya. Kita ini go with the flow aja. Oh my God, with the flow. Kalau perbedaan pasti ada lah ya, Mas Teddy seperti saya tadi bilang sangat have fun go mad, impulsif. Iya. Improvisasi habis. Kalau saya yang Mrs. Planning. Itu saya, itu perbedaannya. Nah, kalau persamaannya itu yang menurut kita mempermudah kita untuk melangkah, mengambil keputusan yang anomali atau yang nggak populer kadang gitu di anggapan banyak orang. Itu kita berdua tuh adventurous. Nah, suka ini sih challenge sih gak ya? Tantangan. Iya, kita suka tantangan. Jadi kita suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi apa? Nothing is impossible. Push to the limit. Oh my God. Kalau orang kayak keputusan kita kembali ke kampung bertani, itu dianggap gila. Iya, semua orang. Iya dong. Including orang tua kita. Iya kan? Saudara-saudara kita semua. Itu pada bilang, "Kok iki gendeng ya ya?" Kowe seneng meragukan. Are you crazy gitu kayak tenanan gitu. Kamu nggak sayang Teddy gitu. karirnya udah mantap, udah dibangun gitu ya. Terus kalau di sana kan ya comfort gaji pasti lebih tinggi dong daripada di sini ya kan. UMR aja lebih tinggi di sana gitu. Jelas. Nah, jadi terus tapi kita itu terutama saya nggak tahu motivasinya Mas Teddy. Tapi kalau motivasi saya itu apa benar sih, saya ingin membuktikan gitu, apa benar sih bertani itu seperti kebanyakan orang bilang madesu gitu, masa depan suram. Itu saya pengen nyoba, kalau iya kenapa masih ada petani. Iya kan? Selama masih ada manusia pasti butuh pangan, pasti butuh petani. Iya. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak gitu? Saya pasti bisa. Saya cuma membutuhkan orang-orang yang tepat yang membantu saya gitu. Dan support system ya. Iya, dan itu akan saya temukan along the way gitu kan. Nah, itu terbukti. Ternyata dari siklus pertama di lahan saya untung. Padahal lahan saya sangat kecil 300 meter, nggak ada 1000. Kalau tetangga di sekitar sini kan minimal mereka punyanya 1.000-1.300, itu minimal. Saya hanya main di 300 meter, itu pun saya masih untung. Jadi dari situ saya belajar, saya bisa bikin sistem bahwa ternyata menjadi petani pun kita harus smart gitu ya. Kita harus smart, terus ternyata profesi petani itu juga bisa menghasilkan. So kenapa enggak gitu. Nah, Mas Teddy pun juga begitu. Apalagi dia yang tanpa planning itu lebih mudah ya kan melangkahnya daripada saya. Iya, benar. Kembali ke topik harmonis tadi ya. Orang banyak bilang kalau harmonis itu lebih ke romantis ya, lebih ke sensitif. Kalau saya melihatnya bentuk lain ya, kompak gitu. Iya, betul. Harus kompak dan sering kompromi gitu ya. Jadi kalau ditanya resepnya kenapa kok harmonis atau lain kata kompak ya, kenapa kok bisa kompak?
saya sering sharing dengan dia ini strategi bagaimana menghadapinya, bagaimana cara komunikasinya, lebih ke mari berdamai dengan kekurangan masing-masing gitu. Jadi saya berdamai dengan kekurangan dia, dia berdamai dengan kekurangan saya. Jadi lebih banyak membicarakan hal yang mari kita satukan kelebihannya saja, gitu, kekurangannya didamaikan saja, banyak kompromi gitu. Saya juga membayangkan kalau seandainya ini ya kita tidak berdua gitu, ada anak 3, 4, komprominya berapa orang itu, banyak banget kan. Saya bersyukur alhamdulillah aja komprominya hanya 2 orang begitu. Jadi kuncinya harmonis tadi ya kompromi gitu, dan berdamai dengan kekurangan masing-masing begitu. Bener. Betul nggak Mbak Ayu? Betul. Oh, betul. Bahkan ketika itu ya banyak orang menganggap wah kalian nggak punya anak nanti kan nggak bahagia gitu. Itu tuh ternyata itu mitos. Iya, bagi kami itu mitos. We can twist the mindset bahwa ternyata that's not our true happiness ya. Banyak orang bilang setelah nikah, so what next? Gitu kan. Oh ya punya anak. Kalau nggak punya anak, terus nggak bisa move on. Harus punya anak, stuck di situ. Terus kalau enggak, terus jadi terobsesi punya anak gitu. Kita pernah, terutama saya perempuan gitu, itu pernah terobsesi juga. Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya kok kita nggak diberi keturunan cepat sama Tuhan? Sampai sekarang pun kita udah mencoba banyak hal kita coba. Medis non medis. Itu kok belum. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang belum kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kan gitu bertanya terus. Terus sama Mas Teddy, karena dia itu apa ya orangnya progresif lah ya. Saya diberikan spreadsheet Excel. Jadi project punya anak itu saya buat spreadsheet. Kita udah habis sekian gitu. Iya. Terus kita periksa dokter di sini habis sekian. Kita mengunjungi kayak tukang pijet gitu. Kita pernah pijat ya. Itu habis sekian. Gitu. Total sekian. Kamu mau terobsesi punya anak, menghabiskan uang sekian yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yang real gitu. Kalau kita nggak bisa punya anak, kita ini kan guru backgroundnya. Jadi kita sebenarnya sudah menginspirasi banyak anak orang. Dia bilang ke saya begitu. Jadi nggak harus kita menginspirasi anak kita sendiri. Yang penting kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kamu mau tetap terobsesi dengan ini atau kita move on? Wah, itu it's a turning point untuk saya. Langsung saya bilang, oh, ya udah. Jadi nggak terobsesi, akhirnya realistis kita kan ya. Masih banyak jalan menuju Roma ya kan. Jadi akhirnya saya bisa sekolah S2, dia juga S2, kita bisa keliling naik motor kemana-mana berdua ke luar negeri begitu. Akhirnya ya sudah banyak hal yang bisa dicapai kan. Iya betul. Itu just not the only happiness kan. Iya betul. Iya. Ya sebenarnya true happiness itu ya itu tadi berdamai dengan kekurangan masing-masing. Wow. Baik sahabat Tani, kita akhirnya terima kasih banyak. Ya sama-sama. Pak Teddy, Bu Ayu luar biasa, Masya Allah. Ilmu baru lagi, luar biasa ya. Jadi orang tua baru Feby juga. Baik sahabat Tani, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.